Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga dimanapun berada, dan barangkali para pemirsa di seluruh tanah air. Kali ini dalam Greet and Meet kita bersama Prof. Amin Abdullah ya, di lingkungan PTKN di seluruh Indonesia. Beliau sudah bukan orang asing lagi ya. Beliau rektor 2 kali di IAIN dan UIN Sunan Kalijaga, yaitu 2002, 2006, 2010, dan beliau juga anggota dan juga ketua seksi budaya IP Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan beliau sangat sibuk seminar karena mempromosikan buku baru beliau ini. Sekarang ini kita mulai dengan relax ya. Mungkin kita minta supaya beliau bercerita perjalanan intelektual ya, dari pesantren Gontor ke Turki dan kemudian memimpin IAIN dan UIN Sunan Kalijaga. Gimana itu, Prof? Terima kasih Pak Rektor Profesor Magil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diundang untuk berbincang-bincang pagi ini dalam forum apa tadi? Greet and Meet. Greet and Meet. Ya. Jumpa dan sapa. Jumpa dan sapa. Tadi ditanyakan bagaimana asal mula dari Gontor sampai sekarang begitu ya kira-kira. Tapi dalam tempo yang sangat singkat. Ya, saya kira selepas SD saya memang ke Gontor, dan di Gontor lah yang saya kira memberi bakal banyak hal ya, tidak hanya intelektual tetapi moral. Moral dan intelektual terbina di situ karena saya 10 sampai 11 tahun di situ. Nah, selain intelektual dan moral, tapi kemampuan bahasa sesungguhnya. Oh, bahasa Ya, Arab, Inggris sekaligus. Dan Inggris sekaligus. Wah, ini pesantren yang khusus ini. Dan di era itu. Iya, di era itu saya antara 66 sampai 78 ya. Sampai 78 saya masuk di sini, kemudian ketemu Profesor Muti Ali. Nah, dan tadi di Gontor itu selain intelektual dan moral, dan juga multikultural juga. Oh iya, karena dari berbagai suku Indonesia, dan kita tinggal di sebuah kamar yang campur dengan berbagai macam suku kan. Wah, itu experience itu. Real. Di waktu muda. Dalam formative age. Iya. Nah, terus tadi yang kedua adalah kemampuan bahasa, karena bahasa sebagai alat. Nah, saya beruntung sekali karena 2 bahasa itu, dan ternyata bahasa Arab yang saya gunakan di Gontor dulu sampai BA ya, itu saya tidak pernah belajar bahasa Arab di Mesir, tetapi kan keywordnya sudah kena kan, konsepnya itu. Dan nah, sekarang selain Inggris sudah barang tentu ya, tapi bahasa Arab saya kira sampai sekarang saya masih memanfaatkan bahasa itu di dalam tulis menulis ya, semua literatur saya masih menggunakan bahasa Arab ya, khususnya yang bahasa Arab baru gitu. Nah, jadi kombinasi itu, jadi ada leadership juga, ada pengalaman leadership di Gontor itu. Wah, ini pesantren luar biasa ini. Karena Kiai Zarkasi, Kiai Sahal, Kiai Zainuddin Fanani, itu kan sebetulnya dia kan meletakkan dasar bagaimana sih mengorganize orang itu, bagaimana sih mengorganize pesantren. Nah, lalu diadakan ada badan
tawakal dan lain sebagainya. Itu saya kira hebat sekali itu karena dia melepaskan ego masing-masing. Dan selama menjadi rektor 2 kali itu tetap berpengaruh. Masih terngiang-ngiang. Jadi leadership saya di KMI 6 tahun, kemudian di GPD-nya itu kan 5 tahun. Nah setelah itu saya ke Jogja ketemu Pak Mukti Ali. Di situlah filsafat dimulai. Filsafat dan perbandingan agama, social science and so forth ketemu kan di situ. Jadi ada dua tokoh yang memberi inspirasi saya. Yang di Gontor itu ya Kiai Zarkasih sendiri. Kemudian ketika ke Jogja di IAIN, saya alhamdulillah ketemu Profesor Mukti Ali. Nah itulah dalam formative age itu penting sekali dan itu kemudian rupanya menggelinding juga di dalam proses sampai sekarang ya. Iya, ini patut dicatat ini oleh para mahasiswa ya. Harus pandai mencari role model supaya persis. Ya, role model itu penting sekali. Role model dan kemampuan bahasa dan metode. Nah, ini terus kemudian ke Turki ini. Apa yang paling signifikan? Nah, patut kita jadikan pelajaran ya selama di Turki. Itu di Turki itu ya unik juga. Saat itu tahun 83, 1983 itu belum ada ya sudah ada sebelumnya sih ke luar negeri seperti Pak Zaini Mokhtarom, seperti Pak Murni Jamal. Tetapi Kementerian Agama kan ingin lebih banyak, tidak hanya itu. Lebih bervariasi. Lalu mereka lagi cari-cari. Nah, ketika cari-cari itu ada berita dari duta besar kita di Turki, Pak Abdurrahim Alamsyah, bahwa ada beasiswa di sini. Gitu. Ya meskipun kecil ya, $80-90 per bulan. Oh, gitu. kecil sekali itu. Wah, ya ada artinya lah. Sekarang 1.500. Ya, itu hanya bondo nekat aja kalau orang Surabaya. Nah, kemudian saya sama Pak Komarudin ditugaskan oleh Kementerian Agama bagaimanapun Anda melanjutkan, saya ditugasi untuk filsafat Islam. Mas Komar itu dulunya sejarah Islam tapi akhirnya juga filsafat juga. Nah, di situ kita mulai pengalaman. Nah, langsung ditunjuk saat itu Jogja siapa, Jakarta siapa. Nah, yang ready saat itu yang dianggap ready untuk berkorban kali ya, untuk berangkat ya saya sama Mas Komar. Nah setelah itu baru Pak Munawir Syahbari menemukan link-link mau ke London, mau ke Montreal, ke Amerika khususnya ya. Maka setelah itu ya yang sekarang Pak Ato, Pak Sumardi, Pak Din itu berangkatnya setelah saya ke Turki. Oh iya, jadi ini jalan pertama ya? Ya, jadi bukan kelinci percobaan, tetapi serius dan nyatanya alhamdulillah dua-duanya juga berkontribusi lah setelah pulang dari sana, berkontribusi di tanah air. Nah otomatis dong ketika di Turki kan siapa orang yang nggak tahu Turki kan? Between East and West. Iya. Bridging East and West ya. Dan pengalaman Barat dan Timur. Ya selain Barat dan Timur, bagaimana pengalaman mengelola negara. Iya. Ya kemudian Soekarno juga belajar dengan Atatürk kan. Iya, tulisannya banyak sekali. Iya banyak sekali dan bukan mengkiblat pada Kemal Atatürk, tetapi Soekarno punya ide tersendiri pengembangan lebih lanjut dengan kombinasi macam-macam jadilah Pancasila. Macam itu kan, itu kan memberi warna juga kan. Bagaimana agama di Turki yang sampai sekarang juga belum duduk, ya kan? Belum duduk gitu, padahal lebih dulu dari kita. Ya begitu, jadi punya pengaruh banyak ya pengalaman-pengalaman di luar negeri, ketemu guru-guru besar dari berbagai negara, gitulah kira-kira. Nah ini dari situ kemudian yang paling monumental dari yang kita pelajari dari Prof. Amin adalah ide tentang integrasi interkoneksi. Saya kira ini hampir semua mahasiswa hafal integrasi interkoneksi dan seluruh dosen di seluruh Indonesia di lingkungan Kementerian Agama saya hafal. Gimana nih Prof? Cara mulai dari mana itu menerapkan integrasi interkoneksi? Iya betul, itu saya kira proses yang lama ya itu ya, proses lama. Jadi ketika saya terpilih menjadi PR1 zaman Prof. Ato,
sudah terpilih, tapi saya tidak dilantik, tetapi saya harus postdoc dulu. Nah, postdoc di McGill selama 6 itu bulan. saya coba lagi, coba lagi di Montreal. Apa yang saya lakukan di McGill? Saya sudah dengar bahwa IAIN itu akan berubah menjadi UIN. Nah, keprihatinan saya, apakah ini hanya mengganti nombor begitu, IAIN dari UIN, atau gedungnya saja yang mewah, atau sebetulnya konsep keilmuannya. Nah, disitulah saya ya betul-betul 4 bulan 5 bulan itu betul-betul saya menggunakan bagaimana ya, saya menerawang ke depan begitu dengan pengalaman ke belakangnya. Tadi sejak dari Gontor sampai tadi itu saya ceritakan. Nah, itu kemudian literatur dipunya, lalu inilah kira-kira begitu. Ini kira-kira konsepnya itu. Ya, saya saat itu belum menyebut integrasi interkoneksi, tapi rapprochement, saling mendekat antar berbagai disiplin ilmu. Saya masih ingat itu dipresentasikan bersama Eric Ormsby ya. 100 benar. Saya kira saat itu Pak, iya betul ya. Bertanya keras itu soal itu. Siapa? Wael Hala. Iya, ada Sajida Alfi juga itu. Saya nggak lupa saya audiusnya, malah Anda karena studi dari situ malah tahu ya. Oh iya. Ada Sajida Alfi, ada Hala gitu. Nah, Ormsby terutama ya. Ada di ruangan itu. Begitu. Malah Anda saksi hidup betul itu. Karena yang saya gunakan saat itu belum kata-kata integrasi dan interkonasi, tapi rapprochement. Tetapi kalau dilacak lagi, teman saya dosen Pak Muzairi itu, dia bilang, Pak Amin itu bicara begitu itu bukan karena dari IAIN ke UIN. Saya dengar sejak tahun 93, 94 atau 92 bicara di UGM sudah seperti itu. Jadi jauh sebelumnya. Nah, artinya maka sejarah hidup tadi itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan ya. Bisa. Untuk karir apapun ya, karir akademik, karir apapun lah. Saya kira para mahasiswa pasca terutama ini. Nah, ini sebetulnya diskusi lama sekali itu. Jadi saya sudah punya platform semacam itu. Lalu diskusi saya mengajar sejak tahun 96 sampai sekarang S3 kan tidak pernah berhenti. Selama rektor 10 tahun saya kan ngajar jam ke 0 di S3 itu. Nah, diskusi saya S3 di sini, di berbagai tempat. Surabaya saya mengajar 10 tahun. Nah, disitulah ketemu antara Hadaratul Nas dengan Hadaratul Ilm. Gitu kan. Kok begini, orang kok kayak begini. Jadi memberi inspirasi saya, what next gitu. Ke depan seperti apa. Nah, dalam kondisi semacam itu, kemudian saya menulis-nulis gitu kan. Kalau Pak Rektor kan melukis gitu, maka jadilah gambar-gambar semacam networking gitu. Networking jari laba-laba. Yang ditangkap teman-teman itu jari laba-laba, tapi sebetulnya networking disiplin ilmu. Yang saya tangkap dari seluruh mahasiswa pasca yang saya ajar, ketika berbicara integrasi interkoneksi, mereka merujuk jembatan. Jembatan ini kan menghubungkan Usuluddin dan pasca, Usuluddin dan adab, dan kemudian ini ternyata terkonek antara satu gedung dengan gedung yang lain. Mereka maunya seperti itu, Pak. Ya mungkin ada benarnya karena itulah jadilah IDB ini kan. Nah, ketika IDB gedung harus menyimpulkan integrasi itu. Dulu kan sangat terkenal bahwa cara berpikir timur jalan dan barat jalan itu beda. Baca itu Karl-sentrik. Jadi cara berpikir timur jalan itu Usuluddin, barat jalan itu bisa Rabiah, bisa Syariah, bisa yang lain-lain. Itu kok beda. Nah, saya tidak ingin itu. Maka caranya bagaimana? Ya diintegrasikan lewat apa? Jembatan. Gitu. Bahkan tidak ada bridge, underpass. Itu simbol-simbol saja. Simbol-simbol. Maka ketika para insinyur aksesoris untuk gedung ini yang tampak dari luar. Nah, kemudian saya kasihlah buku gambar networking keilmuan, ada gambar di itu kan ada layer-layer itu. Nah, itu kemudian sekarang ditempel di pojok-pojok gedung itu yang ada mozaik itu. Mozaik itu kan sebetulnya gambar networking keilmuan saya yang ditangkap oleh insinyur. Ini kan.
Jadi memang ya tidak supaya tidak terlalu abstrak, kita harus menurunkan kepada bentuk-bentuk material, bentuk-bentuk yang mudah ditangkap. Ya syukur kalau mahasiswa menangkap jembatan, jembatan keilmuan itu. Ya, saya dengar itu banyak mahasiswa pasca yang mengatakan ini jembatan integrasi interkoneksi gitu. Maksudnya usulutin ke pasca, ya, betul. usulutin ke ada, kemudian ada ke pasca, ke saya dan kemana-mana. Jangan lupa tidak hanya simbol jembatan keilmuan, tetapi juga menolong mahasiswa supaya selama dia dalam arti tidak tertabrak mobil di dalam jalan besar ini. Saya akan memberi inspirasi banyak orang. Jadi begini Bro, ini kan sekarang integrasi interkoneksi ini lagi ramai dibicarakan lagi. Betul. Terutama kemarin di Tarbiyah, kebetulan dengan di Tarbiyah di Saintex. Dengan Prof. Siswanto itu, beliau juga punya rumus sendiri ternyata. Yang disebut integrasi interkoneksi itu. Gimana pendapat jenengan itu? Saya kira ini sudah milik banyak orang. Ya, jadi semua juga punya hak untuk mengembangkan. Oke. Semua juga punya hak untuk mengembangkan dengan cirinya sendiri-sendiri. Dan Pak Ses kemarin kan bilang kepada saya di Saintek menunjukkan buku dari Kyoto. Ya Kyoto, ini apa yang ini Kyoto ini menulis tahun 2020 Pak Amin, tapi kok persis yang Pak Amin bicarakan 20 tahun yang lalu ya. Nah gitu kan. 20 tahun yang lalu ketika terjadi transformasi dari IAIN ke UIN, ini yang Pak Amin bicarakan, yaitu integrasi, interkoneksi, dan semua perguruan tinggi sekarang mengarah ke situ. Karena era disruption ini tidak hanya disruption dalam teknologi, tetapi disruption dalam pemahaman keagamaan. Pemahaman keagamaan kita mengalami gegar budaya. Gegar budaya. Kalau nggak PT KIN yang memberi sumbangan how to solve the problem, siapa lagi? Kan gitu kira-kira. Nah maka ya alhamdulillah setelah kita bicara selama 15 tahun, saya bicara itu 2003, 2004, 15 tahun kemudian Kementerian Agama menangkap itu, lalu terbitlah buku itu, pedoman implementasi integrasi keilmuan di lingkungan perguruan tinggi agama. Nah artinya sudah pakai SK Dirjen. Pak Menteri. Terakhir saya diskusi 2 tahun yang lalu, yaitu 2018, ketika Prof. Askal menjadi direktur, itu khusus kita berbicara tentang integrasi interkoneksi. Karena dirasa kita kalau mendekati ilmu pengetahuan tanpa moral atau sebaliknya terlalu menekan kepada aspek religiositas, sementara sayanya kosong. Nah itu dia, lalu ada simbol Hadaratul Nas, Hadaratul ilm dan Hadaratul Falsafah, itu diintegrasikan. Nah ini yang paling dihafal oleh mahasiswa pasca, saya kira seluruh Indonesia. Itu adalah Irfani, Burhani, Bayani. Ini kan itu juga itu dengan kata-kata kalau Hadaratul Nas itulah Bayani. Kalau Hadaratul ilm itulah Burhani. Kalau Hadaratul Falsafah itulah Irfani sebetulnya. Wisdom. Jadi ya saya inginnya ya intelektual yang keluar dari produk UIN itu selain dia cerdas intelektual, tapi moralnya juga baik, gitu loh. Nah ini Prof, terakhir ini kan, ini buku terbaru beliau, ini dibedah di mana-mana. Beliau tidak pernah berhenti ini, kita baca sebentar lah untuk UIN kita ini. Nah ini kita juga ingin tahu ini kira-kira perkembangan apa yang terbaru dari buku ini yang jaringan perlebar dari konsep awal integrasi interkoneksi menjadi multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin. Nah ini beliau begini ya. Istilahnya banyak sekali. Betul. Saya kira begini. Kita ini ilmu itu kan juga sebetulnya tidak statis. Apalagi yang namanya metode, apalagi yang namanya pendekatan, al-muqarabah, pendekatan, atau metode itu kan dia juga dinamis sesungguhnya. Nah, kalau saya dulu
tahun 2003-2004 dan kemudian saya menulis buku tahun 2006 judulnya Pendekatan Integrasi Interkoneksi. Itu kan 15 tahun yang lalu. Perkembangan keilmuan kan luar biasa. Nah, saya kemas ulang. Jadi sebetulnya kita ini ada tugas ini. Para intelektual itu harus mengemas ulang ide-ide dia yang genuine itu setiap 10 tahun kayak apa. Setiap 10 tahun berikutnya kayak apa. Nah ini 20 tahun kan ini dalam arti sejak tahun 2020. Kalau 2004 ya 15 tahun. Lalu kata-kata integrasi itu dengan perkembangan higher education lalu saya kemas ulang menjadi dengan pendekatan multi, inter, dan transdisiplin. Nyatanya on air sekarang. Saya capek sekali Pak. Mungkin beda buku ini sudah ke-15 atau berapa sejak terbit itu. Saya capek sekali tapi ya saya hadir karena bagian dari tanggung jawab menulis buku. Jadi yang saya tangkap dari semua ya yang saya baca dan saya pelajari dari Prof. Amin ini, beliau tidak pernah lepas dari tradisi Islamic Studies dalam arti yang sangat tradisional, karena rujukan beliau selalu ke bahasa Arab dan tokoh-tokoh bahkan yang paling modern Ibrahim Abdurrahmi. Dan beliau juga mengkombinasikan itu dengan filsafat ya. Ya, terutama disertasinya tentang Immanuel Kant ya. Dan beliau tambah kontekstualisasi baik itu leadership selama menjadi rektor dan melihat situasi di Indonesia. Persis. Ya. Nah itu saya nggak tahu kebetulan atau tapi ya nggak ada ya dalam karir akademik kebetulan. Saya kan akan diundang bicara untuk inaugural memorial lecture di National University of Singapore. Ya. Besok tanggal 12 Desember. Selamat, ini kebanggaan lagi. Iya, 12 Desember itu. Nah, mereka ya tahu karena melihat tulisan di jurnal, melihat buku dan lain sebagainya. Kemudian dia minta saya menceritakan bagaimana sih perkembangan metodologi studi agama dan studi Islam di tanah air. Nah, maka monggo aja karena itu terbuka bisa mengikuti tanggal 12. Zoom ya? Zoom. Dan YouTube juga. Semua channel semua terbuka saya kira. Nah, ya begitu itu kan penting ya, untuk mengemas ulang. Tapi ini sebenarnya sangat terkait dengan integrasi interkoneksi. Takamulul ulum wastiwajul ma'arif. Jadi saya ingin mengatakan pada teman-teman di Jogja, jadi ya itu tadi ya, semua perguruan tinggi ini rupanya mengikuti Jogja dengan caranya masing-masing. Ya Jogja juga jangan kemudian lalu karena sudah merasa memiliki lalu dia tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja. Ini penyakit Jogja. Iya. Nggak mau belajar pada yang lain. Lalu jadi narasumber. Saya kira tidak. Saya merasa Jogja ini harus mengurangi tensi narasumbernya. Iya, jangan seperti orang Jawa ketika di pangku lalu mati. Jangan merasa sudah nyaman. Tidak. Pergumulan luar biasa ya. Keilmuan ya. Pergumulan keilmuan. Saya nggak usah cerita tentang itu, tapi saya kira para dosen tahu lah gitu ya. Nah begitu, jadi era ini harus diisi dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam bidang metodologi dan juga pendekatan keilmuan. Karena ulumuddin in itself tidak cukup, dia harus kawin dengan scientific approach, ya kan? Bisa sosiologi, bisa antropologi, bisa dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus masuk ke moral yang lebih tinggi, yaitu tadi Hadaratul Falsafah. Lalu saya ingat 1 bulan sebelum Gus Solah wafat, Solahuddin Wahid, beliau dengan staf-stafnya itu menghubungi saya. Gimana itu Pak Amin? Saya kok gelisah ya. Saya dosen-dosen saya S2 kan, S3 kan, tapi ketika kembali ke pesantren kok hanya begitu-begitu aja. Nah maunya saya, apa nggak bisa mengajar hadis itu sekaligus mengajarkan sosiologi agama? Persis kan? Multi, inter, dan transdisiplin, itulah integrasi. Begitu. Jadi kalau suara Gus Solah tadi merupakan cermin Jombang, ada kegelisahan juga di sini. Nah kita bisa share kontribusi kepada semua lah
karena Jogja bukan milik orang Jogja, tapi Jogja sendiri juga harus memperkuat barisan. Nah, ini saya kira perlu juga kita ingin dengar nasihat beliau ya, terutama bagi para mahasiswa. Siapa tahu Anda lagi nganggur dan menonton channel YouTube ini. Nasihat apa yang Prof. Amin berikan untuk para mahasiswa kita, baik level S1, S2 atau S3, untuk karir mereka, untuk perjalanan intelektual mereka? Ya baik, ya karena Jogja sudah jangkar keilmuannya kan sudah jelas ya, simbolnya itu sudah jelas. Maka integrasi interkoneksi dengan pendekatan multi, inter dan transdisiplin, bagaimanapun mahasiswa mau di S1 mau di S2 apalagi S3, bagaimanapun Anda harus mengikuti, mencicipi itu. Bagaimana Anda bisa seperti itu? Karena nanti ketika Anda pulang ke daerah masing-masing, maka Anda akan ditanya, karena Anda akan menjadi duta-duta kan? akan menjadi duta-duta metodologi maksud saya, duta-duta pendekatan al-muqarabah al-maidaniyah itu saya kira. Jadi saya kira tren ke depan keilmuan adalah multi, inter, dan transdisiplin. Oke. Nah itu untuk mahasiswa. Yang dosen lebih-lebih lagi. Ini penting untuk dosen muda supaya dosen muda, dosen tengah muda, dosen tua. Itu anak-anak itu karena anak sapu jagat ini sapu jagat. Karena apa? Karena mahasiswa di sini itu ketika masuk sospem kan sudah dikenalkan apa Anda di sini nanti akan mengenal integrasi interkoneksi. Caranya begini-begini, begitu kan? Nah itu kalau dia nanti mendengar dosen orang kaya mono, itu kan mereka bertanya-tanya, kok kayak begini gitu. Nah maka dosen pun sebetulnya harus adjust ya, harus menyesuaikan juga dengan literatur-literatur baru. Bahkan saya kaget ya, kemarin saya ditanya di Bukit Tinggi, saya bicara 4 jam di Bukit Tinggi. Wah luar biasa ya, ada yang tanya begini, bagaimana Pak, sekarang itu asesor-asesor itu bertanyanya kalau datang ke prodi, bagaimana Anda menerapkan integrasi interkoneksi keilmuan di RPS Anda? Wah, itu sudah hebat itu. Minimal ada pertanyaan itu gitu loh. Kalau nggak ada pertanyaan, lalu gimana coba? Ini berkat Gontor, kombinasi Turki, kombinasi Michael, kontekstualisasi Indonesia. Ya, kontekstualisasi. Sehingga ini menjadi semacam istilah yang hampir semua PTKN menangkap ini, tapi dengan interpretasinya masing-masing. Ya, apa-apa. Oke, Prof, ini saya kira sudah di penghujung acara kita. Kita mengucapkan terima kasih. Semoga Prof. Amin Abdullah tetap sehat, bahagia-bahagia. Begitu juga para pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, juga sehat-sehat, bahagia. Jangan lupa berolahraga dan makan makanan yang bergizi dan mampu dibelinya. 3M jangan lupa. 3M ini. Mencuci tangan, bermasker dan menjaga jarak. Ya, ini karena kita ngobrol jadi maskernya tadi kita copot ya, tapi masih ada di sini. Begitu Prof. Saya ingin Prof. Amin juga ikut istilahnya ini slogan populer kita lah. Kita bersama-sama mengucapkan itu terus kita tutup. Yaitu UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Nyatakan seperti ini. Monggo. Mari. Apa tadi? UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Ini populernya. Oke. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Demikian, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.